Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda sadari kalau sebagian besar waktu kita itu, mungkin ya sekitar 80% gitu, ini menurut Stephen Covey di First Things First, sebenarnya bukan soal ngatur jadwal pribadi aja, Iya ya, tapi lebih banyak habis buat interaksi sama orang lain. Ini sering kelewat kayaknya ya. bener banget. Dan ini menarik ya, soalnya kalau kita lihat manajemen waktu yang konvensional gitu, fokusnya sering banget ke efisiensi diri sendiri. Betul. Padahal, ya itu tadi, sumber kita hari ini ngajak kita lihat lebih dalam ke sinergi interdependensi. Sinergi interdependensi. Jadi ini bukan sekedar kerjasama biasa gitu. Tapi lebih ke kekuatan yang muncul, kekuatan yang luar biasa. Kalau kita benar-benar nyambung, benar-benar kolaborasi secara efektif. Oke. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam ya, potensi sinergi ini. Gimana caranya kita bisa melepaskan kekuatan ini dalam interaksi kita sehari-hari? Di kerjaan, di rumah juga bisa ya. Iya, di kantor, di rumah, biar hasilnya lebih memuaskan, hidup juga lebih bermakna gitu. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Yuk. Kita kan seringnya fokus ke pencapaian individu gitu ya kan? Siapa paling hebat, siapa paling cepat. Target pribadi. Nah, tapi Covey ini bilang justru kebahagiaan sejati, kesuksesan terbesar itu seringnya datang dari hubungan. Tapi bukan sembarang hubungan ya, yang sifatnya transformasional. Betul, transformasional. Apa sih bedanya sama yang cuma transaksional aja? Nah, ini bedanya lumayan fundamental sih. Ada di cara pandangnya. Kalau interaksi transaksional itu ya kayak transaksi jual beli aja. Oh, oke. Anda lihat orang lain itu mungkin sebagai alat, sumber daya buat capai tujuan Anda. Atau malah penghalang. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, misalnya kita hubungi rekan kerja cuma pas lagi butuh banget data laporan gitu. Udah dapet? Ya udah, selesai. Iya, paham. Nah, kalau transformasional itu beda. Interaksinya itu mengubah semua pihak yang terlibat. Jadi, nggak cuma tukeran info, tapi bisa tukeran pemahaman, perspektif baru. Wah. Bahkan bisa memicu ide-ide brilian yang tadinya nggak kepikiran sama sekali kalau kita kerja sendiri-sendiri. Disinilah sinergi itu muncul. Jadi sinergi itu hasil dari interaksi yang lebih dalam ya, yang mengubah kita juga. Tepat. Hasilnya jadi lebih besar dari sekedar penjumlahan kontribusi masing-masing. Ini bukan soal cepet-cepetan selesai, tapi soal jadi lebih baik bareng-bareng. Ini langsung kepikiran konsep menang-menang atau win-win. Kalau transaksional tadi kan kesannya sering ada yang ngerasa kalah gitu ya. Bisa jadi. Berarti kalau transformasional butuh pendekatan yang beda banget dong. Jelas. Paradigma menang-menang itu fondasinya. Harus dimulai dari situ. Menang-menang. Dan ini penting ya, menang-menang itu bukan kompromi loh. Bukan berarti semua pihak ngalah sedikit biar ketemu di tengah. Oh, bukan kompromi. Terus apa dong? Lebih ke upaya kreatif bareng-bareng, cari solusi yang benar-benar bikin semua pihak untung, benar-benar puas. Oke, gimana caranya? Prosesnya, ada 3 langkah kunci nih. Pertama, ya jelas, berpikir menang-menang. Harus ada niat tulus dulu mau cari keuntungan bersama. Niatnya dulu ya. Kedua, nah ini seringkali yang paling susah tapi penting banget. Berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Dengerin dulu ya. Iya, dengerin dulu sudut pandang orang lain. Pakai empati sebelum kita ngeyel pengen pendapat kita didengerin. Wah, ini praktik lapangannya pasti butuh latihan ekstra ya. Apalagi kalau lagi beda pendapat, panas gitu. Banget, makanya butuh kedewasaan emosi juga. Nah, kalau 2 itu udah bisa, baru yang ketiga. Kita bisa Bersinergi. menciptakan alternatif ketiga. Solusi baru yang kreatif, yang mungkin nggak kepikiran sama sekali sama masing-masing pihak kalau mikir sendiri-sendiri. Oke, jadi polanya niat menang-menang, dengerin dulu, baru cari solusi bareng. Nah, kalau mindset ini udah ada nih, gimana kita bawa ke level yang lebih gede? Kayak tim kerja atau mungkin keluarga? Covey nyebut soal visi bersama kan ya? Betul sekali. Visi bersama atau shared vision, ini kayak jangkar sekaligus kompas buat kelompok. Jangkar dan kompas. Maksudnya? Ya, kalau satu tim atau keluarga deh, punya pemahaman yang sama, yang dalam, tentang apa sih yang paling penting buat mereka, tujuan besarnya apa, mau kemana arahnya. Oke. Nah, kalau itu jelas, energi dan bakat semua orang jadi bisa fokus ke sana, nggak mencar-mencar. Jadi nggak buang-buang waktu buat hal nggak penting ya? Tepat.
ini otomatis ngurangin banget waktu dan energi yang kesedot buat hal-hal yang kayaknya mendesak, tapi sebenarnya nggak penting. Yang Covey sebut kuadran 3 itu. Oh, yang sibuk tapi nggak produktif itu ya? Nah, itu dia. Hal-hal yang nyita perhatian, tapi nggak nyumbang ke tujuan utama. Visi bersama itu nyatuin arah. Oke, jadi visi bersama jadi kompas arahnya. Tapi kan visi itu biasanya besar ya. Gimana cara nerjemainnya ke kerjaan sehari-hari? Terutama kalau kita perlu delegasi tugas atau kerjasama buat proyek spesifik. Kayaknya di sini sering banget miskomunikasi terjadi. Nah, ini dia gunanya alat praktis yang namanya kesepakatan pelayanan atau stewardship agreements. Stewardship agreements. Kedengerannya formal ya? Kedengerannya aja mungkin, tapi intinya ini bukan sekedar ngasih tugas terus lepas tangan. Ini soal membangun kemitraan yang sinergis. Gimana caranya? Jadi sebelum mulai kerjaan, kita duduk bareng dulu sama orang yang akan ngerjain, kita perjelas 5 hal penting ini di muka. 5 hal? Apa aja tuh? Pertama, hasil yang diinginkan. Suksesnya itu kayak gimana sih bentuknya? Jelas, terukur. Kedua, pedoman. Ada batasan nggak? Prinsip apa yang harus dipegang? Aturan mainnya gimana? Oke, hasil dan aturan main. Terus? Ketiga, sumber daya. Dukungan apa aja yang tersedia buat dia? Informasi, dana, orang, alat. Keempat, akuntabilitas. Gimana cara kita mantau kemajuannya? Laporannya gimana? Kapan? Oke, jelas. Yang terakhir? Kelima, konsekuensi. Kalau kinerjanya bagus, hasilnya apa? Kalau kurang, gimana? Ini bukan soal hukuman ya, tapi kejelasan dampak dari kinerja. Wah, ini detail banget ya. Tapi penting kayaknya biar semua di halaman yang sama dari awal. Penting banget. Kejelasan di awal ini kunci buat cegah frustrasi, salah paham, konflik. Ibaratnya kita sepakati aturan main sebelum pertandingannya mulai. Jadi semua tahu cara mainnya dan gimana cara menang bareng. Jadi ini sebenarnya bukan soal ngontrol orang lain ya, tapi justru ngasih mereka kerangka yang jelas biar mereka bisa sukses dengan caranya sendiri. Tepat sekali. Ini pergeseran paradigma dari kontrol ke pemberdayaan, empowerment. Pemberdayaan? Dan pemberdayaan sejati itu nggak bisa dipaksain. Dia tumbuh alami dari rasa saling percaya, dari trustworthiness. Rasa percaya ya? Itu gimana bangunnya? Menurut Covey, rasa percaya ini dibangun di atas 2 pilar utama. Pertama, karakter. Ini soal integritas, kedewasaan emosi, sama yang penting juga, mentalitas berkelimpahan. Mentalitas berkelimpahan. Maksudnya? Percaya kalau kuenya itu cukup buat semua, jadi nggak perlu sikut-sikutan. Sukses orang lain nggak berarti kita gagal. Oh, oke. Itu pilar pertama, karakter. Yang kedua? Pilar kedua adalah kompetensi. Ya, kemampuan teknis, kemampuan konseptual, skill interpersonal yang relevan sama tugasnya. Jadi, karakter bagus aja nggak cukup ya? Harus bisa kerja juga. Betul, dua-duanya harus ada. Karakter tanpa kompetensi ya nggak efektif. Kompetensi tanpa karakter bisa bahaya. Kalau salah satu atau dua-duanya nggak ada, kita cenderung balik lagi ke mode ngontrol tadi. Sinergi itu butuh kita percaya sama potensi orang lain. Jadi, jelas banget ya. Efektivitas sejati dalam hidup kita, dalam kerjaan kita, itu nggak cuma soal jago ngatur jadwal pribadi. Tapi justru gimana kita ngelola dan numbuhin hubungan-hubungan kita yang saling bergantung ini. Iya, kekuatan sinergi ini benar-benar luar biasa kalau kita tahu cara bukanya. Kita udah lihat tadi ya, gimana caranya, mikir menang-menang, bangun visi bersama. Terus pakai kesepakatan pelayanan yang jelas itu. Ini semua alat buat ngubah cara kita interaksi. Dari yang tadinya mungkin cuma sekedar transaksi. Jadi kesempatan buat transformasi bareng ya? Betul. Menghasilkan sesuatu yang jauh lebih hebat daripada yang bisa kita capai kalau sendirian. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau mulai hari ini deh, Anda coba lihat setiap interaksi penting. Entah itu rapat, proyek bareng, atau bahkan obrolan sama pasangan atau anak, bukan lagi sekedar tugas atau rutinitas biasa. Tapi sebagai apa? Tapi sebagai sebuah, laboratorium unik gitu. Kesempatan buat menciptakan sinergi, peluang buat menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih baik bareng-bareng. Menarik itu. Kira-kira, kalau pakai kacamata baru ini, satu langkah kecil aja yang bakal Anda lakukan secara berbeda? Coba direnungkan.